kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. Hurry home, let's never leave the house. But you don't mean it. And stay in bed while all our friends go out. But you don't mean it. Why you let those words come out of your mouth if you don't mean it? You've been staring at me with the heart of doubt. Don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house all caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't build me up just to let me down. Just to let me down, down, down. Don't mess with my head. Don't tell me you're falling when your feet still on the ledge. I'm all out of breath. Baby, don't run me round and round. Don't kiss me, no, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. Dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan. Mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiusan ba ako dinadala? Bawat ngiti biglang nabura, iyong naipinta. Hiwaga ng iyong tingin nang naalipin kahit saan man madala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan. Sa bawat sandaling ikaw ay pinagmamasdan, may dumadapong kiliti na di maunawaan. Walang ibig, di mabangkit na sa aking isip, ikaw lang ang nagmamarka. Kahit mabitin aking salita, matay binubunyag na, sa'yo lang magpapangkin, di palalampasin, huwag ka sanang kumawala. Di mawawala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ako'y paiikutin ng dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan. Di man alam ang darating sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Saudari Deviana Bunda selaku pelaksana Kipsmart atau pelaksana Award 2020. Yang terhormat kepada Saudara Muhammad Bashir selaku Ketua Umum Komodisi Smart Business 2020, serta teman-teman panitia dan di syukur, marilah kita menjaga Ilahi magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. bersama dalam acara Sehat pada pagi hari ini dalam acara penjelasan teks sosialisasi Kipsmart 2026. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang dan terima kasih pada seluruh peserta kegiatan serta para pendamping yang telah hadir. Agenda hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis mengenai materi, metode penyampaian, serta langkah-langkah pelaksanaan sosialisasi Kipsmart, sehingga para peserta
bisa menyampaikan informasi kepada siswa-siswi SMA secara lebih terstruktur, jelas, dan tepat sasaran. Perkenalkan, saya Nova Ola Faiz selaku Master of Ceremony yang akan memandu rangkaian acara penjelasan teknis sosialisasi KIP Smart 2026. Sebelum memulai acara, izinlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, penutupan dan dokumentasi. Memasuki acara yang selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk bersikap dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih kepada panitia tugas. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan
disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kipsmart 2026. Kepada Rideviana Dwi Putri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mas Rosyid selaku Ketua Umum Komadisi Smart S periode tahun 2025. Yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan-rekan panitia dan rekan-rekan pendamping serta sosialisator yang telah hadir pada pagi hari. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa bersama dalam room Zoom di pagi hari. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pendamping dan sosialisator yang telah bersedia untuk tergabung dalam kegiatan Keep Smart dan bersedia untuk hadir pada pagi hari ini. Mengingat bahwa sebentar lagi kita akan memasuki masa liburan, maka kegiatan sosialisasi kita akan semakin dekat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pelaksanaan penjelasan teknis pada pagi hari ini ditujukan untuk membekali rekan-rekan sekalian saat pelaksanaan sosialisasi nanti. Harapan saya, kegiatan Keep Smart ini dapat berjalan lancar hingga akhir nanti tanpa kendala apapun. Nantinya, jika rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan, kendala dalam pelaksanaan sosialisasi, sangat diperbolehkan dan sangat dianjurkan untuk disampaikan kepada kami rekan-rekan panitia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Deviana atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya yaitu oleh Ketua Umum Komisi Smart UNS 2025 kepada Saudara Muhammad Rosyid. Kami persilakan. Terima kasih waktunya Ibrahim. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman seluruh panitia yang sudah mempersiapkan agenda penjelasan teknis sosialisasi Kipsmart 2026 dan juga teman-teman semua sosialitator maupun pendamping yang sudah bergabung pada acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan nikmatnya yang begitu luar biasa. Kita dapat berkumpul melalui via Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita berharap mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Terima kasih buat teman-teman sosialitator maupun pendamping yang sudah mengikuti serangkaian acara Kipsmart 2026 ini. Kami berharap nantinya teman-teman bisa secara maksimal dalam membagikan ilmu kepada siswa-siswa SMK maupun SMA, karena ini merupakan kegiatan yang mungkin bisa dikatakan wajib bagi kita mahasiswa KIPK. Karena apa? Karena ini merupakan wujud syukur dari kami, dari kita semua yang bisa duduk di bangku perkuliahan berkat dibantu KIP kuliah ini. Maka dari itu, sebagai wujud rasa syukur itu, mari kita semua juga membagikan ilmu kepada adik-adik kita, adik-adik SMA, SMK nantinya, supaya mereka juga nantinya kita berharap atas apa yang kita sosialisasikan tentang KIP kuliah ataupun keUNS-an nanti, itu bisa bermanfaat bagi adik-adik kita SMA maupun SMK nantinya. Kami berharap juga
apa yang menjadi tanggung jawab teman-teman nanti selama sosialisasi berjalan dari bulan Januari sampai Februari itu terlaksana dengan baik dan sebisa mungkin kita sebisa mungkin teman-teman sosialitator itu bisa mensosialisasikan lebih dari satu, bukan hanya di SMA atau SMK teman-teman saja, namun bila mana teman-teman memiliki waktu yang senggang karena bulan Januari dan Februari itu bertepatan dengan liburan semester, kami berharap teman-teman sosialitator itu bisa lebih dari satu sekolah yang disosialisasi. Karena di Komadi Smart ini merupakan kalau yang saya tahu sosialitator terbanyak itu ada di Komadiksi. Dari forum-forum lain yang paling banyak itu di Komadi Smart UNS. Karena setiap tahunnya kita mampu mensosialisasi teman-teman siswi SMA SMK itu sekitar 40 ribuan orang. Maka dari itu kami berharap pada teman-teman semua nanti waktu sosialitator itu bisa lebih maksimal lagi, bisa lebih ditingkatkan lagi untuk sosialitator karena sekecil apapun manfaat yang kita berikan, usaha yang kita berikan itu akan membawa kebermanfaatan yang mungkin itu jauh lebih besar buat mereka. Semoga acara nanti sampai selesai sosialitator teman-teman berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apa. Terima kasih teman-teman sudah menjadi bagian dari kami, sudah membantu untuk mensosialisasikan apa yang nantinya teman-teman akan kerjakan. Mungkin dari saya itu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rosyid atas sambutannya. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita memasuki pada acara, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Kegiatan hari ini tentu menjadi kesempatan yang penting bagi kita semua untuk menyamakan pemahaman dan memastikan bahwa sosialisasi yang nantinya diberikan kepada adik-adik SMA sederajat dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dalam menjalankan tugasnya. Dan tanpa berpanjang kata, kita akan segera memasuki pada acara inti, yaitu pesan teknis sosialisasi Keep Smart, yang pada kesempatan ini akan dipandu oleh panitia yang bertugas. Kepadanya, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Oh, masih pagi. Ternyata masih pagi. Maaf, maaf. Oke, agenda hari ini kita bakal jelasin terkait teknik sosialisasi dari KIP Smart itu sendiri. Terus kemudian ini nanti juga ada kayak materi yang akan diberikan apa aja gitu-gitu. Nah, untuk kegiatan kali ini yang waktu Keep Smart sosialisasi itu kita dimulai di bulan Januari sampai Februari. Nah, itu nanti eh kurang lebih itu nanti tugasnya juga dari Korda Sekdannya itu nanti buat ngebagi nih dari teman-teman biar eh sosialisasi jalan dengan baik gitu. Terus nanti yang jadi PR banget itu juga dari Korda Sekdanya di mana harus ngebagi sesuai dengan wilayah mas. Kalau misalnya tempatnya dari timur, berarti nanti sosialisasinya di bagian timur. Kalau misalnya barat, berarti sosialnya di bagian barat gitu.
Jadi Korda Sekdanya yang jadi PR banget. Terus kemudian dari teman-teman yang jadi pendamping, nah itu minta tolong apa itu koordinasi dengan Korda Sekda buat ngepantau nih teman-teman dari pendamping dari PJ sekolah yang akan sosialisasi sembari menunggu. Oke, nah untuk yang pertama kita ada tentang sosialisasi Keep Smart 2026 nih. Yang dimana kita temanya itu apa? Stand out, grow with Keep Smart. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini nanti tuh terkait kayak materinya sama yang seperti tahun lalu itu kayak rencana setelah lulus itu apa aja yang bakal dilakuin. Terus kemudian uh, Keep Smart itu jadi nanti teman-teman dari PJ setiap sekolah atau sosialisator buat ngesosialisasiin tentang KIP kuliah ini atau Keep Smart ini. Lanjut. Nah, ini tuh alasannya. Mungkin nanti bisa di juga biar memotivasi teman-teman yang dari anak-anak 26 biar untuk lanjut kuliah gitu. Boleh lanjut? Lanjut. Nah, teman-teman nanti jelasin kayak terkait KIP kuliah. Nah, yang paling terpenting dari teman-teman yang jadi sosialisator tentang KIP kuliah yang disampaikan adalah tentang KIP kuliah. Jadi kan nanti ada materi tentang ke-UNS-an juga kan. Tapi yang paling terpenting buat sampaikan itu adalah tentang KIP kuliah gitu. Lanjut. Recording in progress. Nah, untuk keunggulan KIP kuliah, nah ini nanti teman-teman bisa sampaikan kayak yang jadi keunggulan KIP kuliah itu apa, biar memotivasi nih teman-teman dari angkatan 2026 buat lanjut kuliah gitu. Walaupun ada biaya, tapi tetap ada yang namanya bantuan dengan KIP kuliah ini. Boleh next? Nah, ini untuk syaratnya. Nah, eh, kemungkinan besar juga biasanya tiap tahun kan ada penyesuaian yang terbaru kan. Nah, itu nanti bakal kita informasikan lagi terkait tentang syarat penerima itu untuk setelah kita rangkum dari tahun-tahun ini untuk syarat penerimanya itu terdiri kayak dari lulusan SMA, kemudian lulusan seleksinya dari SNBT, SNBP, dan UI. Nah, untuk prestasi ini juga tidak wajib, terus nanti berasal dari keluarga kurang mampu dan belum pernah menjadi penerima KIPK kuliah sebelumnya. Jadi teman-teman kalau apa itu kalau misalnya ada yang temannya tanya, aku dulu gap year tapi udah dapat KIPK tapi ternyata mau lanjut lagi, nah itu nggak bisa ya harus KIPK. Lanjut. Untuk untuk kategori dari keluarga yang kurang mampu yang dimana memiliki KIP saat pendidikan menengah, kemudian berasal dari panti asuhan, kemudian masuk program bantuan seperti PK, PPNT atau KKS. Nah, pendapatan gabungan orang tua maksimal 4 juta atau 750.000 per anggota keluarga terdapat dalam titik baik keluarga yang membutuhkan. Nah, teman-teman ini udah tahu yang poin kelima ini kalau misalnya pendapatan orang tua itu maksimal di 4 juta dan 7 per anggota keluarga. Jadi kalau misalnya ada nih yang bapaknya 2 juta tapi anaknya ternyata satu atau dua orang aja, berarti itu nanti eh kalau misalnya dua orang aja itu nanti nggak bisa karena itu melebihi dari apa yang syaratnya yaitu 750.000 per anggota. Jadi teman yang dari sosialisator harus paham terkait eh, kayak gini ya. Nah, untuk prioritas 5, seperti yang dibilang tadi, yaitu memiliki kartu KIP, kemudian terdaftar dari DTKS, kemudian anak asuh atau panti, kemudian berasal dari gabungan yang kurang lebih tidak melebihi 4 juta per bulan atau bahkan per anggota keluarga tidak melebihi 705.000 rupiah itu.
Lanjut. Nah, dokumen persyaratannya meliputi ini. Nah, untuk panduan pembuatan akun nanti teman-teman bisa mulai lihat lagi di akun-akun kalian cara pembuatan akunnya kayak gimana biar kalian waktu nyampain ke teman-teman anak 26 itu tidak belibet gitu. Jadi udah tahu gimana cara alur pembuatan akun, kemudian aktivasi akun dan yang lain. Lanjut. 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 Nah, ini ada tahapan ini kan. Nanti teman-teman juga di apa itu jelasin kayak kolom biodata, kolom keluarga, kolom data ekonomi, kolom rumah, kolom aset, kolom lokasi, dan kolom perencanaan. Nah, kolom rumah ini nanti mana aja yang difoto nanti teman-teman bisa dijelasin. Ini sungguh teknis sosial. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke PPT yang berikutnya yaitu terkait teknis sosialisasi dari teman-teman sosialisator. Nah, ini untuk terkait untuk yang pertama kita berdasarkan terkait tugas-tugas dari yang pertama pendamping. Nah, pendamping ini yaitu mendamping terkait selama proses keberlangsungan kegiatan, menyebarkan informasi dari panitia kepada Korda dan Sekda, memastikan sosialisator paham dan melaksanakan sosialisasi sesuai dengan teknis yang diberlakukan. Sosialisator mengisi lembar pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, dari pendamping ini harus paham semua alur terkait gimana caranya tata sosialisasi. Nah, nanti berkoordinasi dengan memilih Korda dan Sekda masing-masing daerah, terus kemudian mengawasi dari kinerja dari Korda dan Sekdanya. Kemudian setiap ada yang sosialisasi atau apa, bisa memfollow up untuk Korda dan Sekdanya untuk segera mengisi LPJ atau tanggung jawaban ini sesuai dengan ketentuannya ada. Terus kemudian dari pendamping jangan lupa untuk memberikan surat-surat kepada sekolah untuk meminta izin agar sekolahnya bisa untuk disosialisasi gitu. Nah, selanjutnya adalah tugas Korda Sekda atau koordinator daerah dan sekretaris daerah. Nah, yang pertama adalah mengisi link LPJ sekolah yang akan disosialisasi. Jadi untuk yang mengisi apa itu terkait sekolah mana yang disosialisasi dan yang udah mendapat izin itu nanti dari Korda dan Sekdanya gitu. Tapi untuk yang memberikan surat itu nanti dari pendamping itu sendiri. Kemudian mengisi link sheet. Nah, untuk link sheet itu nanti bakal kita kasih waktu mendekati eh, timeline di mana kita adanya sosialisasi gitu. Terus membagi sosialisator PJ sekolah. Jadi untuk Korda dan Sekda itu nanti saling bekerja sama dengan membagi teman-teman yang sosialisasi di daerahnya itu yang terbagi di bagian timur siapa, yang terbagi di bagian tengah siapa, yang terbagi di bagian barat siapa, utara dan selatan siapa. Jadi mengingat tahun lalu itu banyak yang teman-teman Korda Sekdanya itu membaginya tidak sesuai dengan rumahnya apa itu sosialisator. Jadi sosialisator tuh kayak yang ada yang dari timur tapi barat. Jadi untuk teman-teman yang mungkin terpilih dari Korda dan Sekda harus lebih aware lagi kepada teman-teman gimana alamatnya dan bisa mengecek apa jarak jauh dari teman-teman gitu biar kebagiannya secara merata gitu. Terus kemudian membuat LBC sosialisasi. Nah, ini nanti yang paling utama membuat LBC sosialisasi itu adalah dari sekretaris daerah. Tapi untuk koordinator tetap membantu juga kalau misalnya dari sekretaris daerah itu ada kendala atau ada yang terbingungkan gitu. Jadi Korda ini harus menjadi penanggung jawab, kemudian harus menjadi koordinator semua keberjalanan dari stasi yang ada di daerahnya masing-masing gitu. Nah, Kodim dan Sekda ini nanti koordinasi dengan Komda dan Forda untuk sosialisasi. Jadi di setiap daerah itu kan pasti ada Komda sama Fordanya terkait KIPK atau enggak terkait mahasiswa UNS yang dimana kuliah ada di Solo. Terus jadi nanti saling berkoordinasi dengan Komda dan Fordanya itu sendiri. Kemudian memberikan informasi dari panitia. Nah, untuk teknik pelaksanaan itu ada secara offline, pra pelaksanaan dan pasca. Kemudian online, pra pelaksanaan dan pasca.
untuk kegiatan seperti yang saya bilang tadi adalah mendata setiap sekolah di daerah masing-masing, kemudian membagi PJ setiap sekolah, kemudian selanjutnya memberikan pembekalan kepada sosialisator mengenai teknis penyosialisasi, membuat jadwal sosialisasi pihak sekolah agar tidak bertabrakan, mencari sosialisator, terus kemudian PJ berkoordinasi dengan pihak sekolah sebelum melaksanakan sosialisasi, koordinasi sosialisator saat pelaksanaan sosialisasi ke sekolah. Jadi ini nanti eh, tugasnya dari Korda ya, yang paling utama Korda harus paham terkait semua tugasnya ini. Yang pertama tugas penanggung jawab. Nah, untuk tugas penanggung jawab atau pendamping ini nanti memasukkan surat izin sosialisasi melalui guru BK atau TU sekolah. Kemudian PJA atau pendamping ini berkoordinasi dengan sekolah terkait jadwal, jumlah kelas, bersihkan teknik sosialisasi, dan meminta CP tiap kelasnya. Kemudian PJA atau pendamping meminta kontak pihak sekolah untuk memudahkan dan dalam berkomunikasi sebelum dilaksanakan sosialisasi. Kemudian mengonfirmasi ulang kepada pihak sekolah sebelum hari H sosialisasi. Jadi teman-teman dari pendamping itu harus apa itu lebih aware lagi kapan sosialisasinya, kapan apa itu dari sekolahnya bisa untuk disosialisasikan gitu. Kemudian untuk pembekalan sosialisator itu nanti mendiskusikan mengenai materi yang akan disampaikan, tata penyampaian materi dan tata cara masukkan surat izin sosialisasi. Nah, untuk jikalau misalnya dari pendamping tidak bisa masukkan surat izin sosialisasi atau apa, nah itu bisa untuk memberikan ke sosialisator untuk masukkan apa itu surat izinnya. Mungkin ada yang alumninya sekolah itu atau di mana itu bisa dari sosialisator juga, tapi dari pendamping tetap menjadi apa itu CP atau enggak dari salah satu satunya jadi CP terkait saling berhubungan dengan CP di sekolah itu sendiri biar nggak ada miskom gitu. Nah, untuk pelaksanaan itu perkenalan, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan sosialisasi, penyampaian materi, sharing-sharing dan tanya jawab, kemudian materi sosialisasi dan media untuk menyampaikan gitu. Nanti bisa menggunakan LCD laptop ataupun spidol eh, terserah di teman-teman, sekreatifnya dari teman-teman gitu. Nah, untuk kegiatan nanti itu ada evaluasi setelah sosialisasi itu nanti ini dari pendamping Korda dan Sekdanya itu nanti mendata jumlah kelas, kemudian rekap tiap kelas, kemudian pelaksanaan sosialisasi, follow up, share informasi dan tanya jawab. Nah, untuk jumlah kelas CP tiap kelas ini nanti dari pendamping sama Korda dan Sekda serta pelaksanaan sosialisasi kapannya aja itu direkap oleh Sekdanya itu. Oke, selanjutnya bisa untuk pengisian LPJ. Oke, sebentar ya teman-teman. Ditunggu. Selanjutnya adalah terkait teknis pengisian LPJ untuk Korda dan Sekdanya. Gitu. Sama untuk sosialisator.
Nah, yang selanjutnya ada pengisian LPC Kisma 2026 ini nanti yang mengisi dari pendamping yang terkait mendata CP tadi dan lain-lain, kemudian ada di Korda Sekdanya, kemudian dari sosialisator juga. Nah, ini nanti PJ sekolah atau pendamping nanti bertanggung jawab untuk mengisi LPC Kipsmart 2026. Pengisian LPC setelah pelaksanaan sosialisasi saat itu juga. Jika mahasiswa sekretaris daerah diharapkan membantu proses pengisian LPC. Kemudian koordinator daerah wajib mengingatkan PJ sekolah untuk segera mengisi LPC. Nanti untuk pengisian LPC ini diisi oleh Korda dan Sekdanya. Yang link yang saya bilang tadi terkait linknya itu nanti diisi dari Korda dan Sekdanya sekolah mana aja yang akan disosialisasi, kemudian yang mendata seberapa kelas dan banyaknya kelas atau saling berkomunikasi dengan guru itu nanti dari pendampingnya. Nah, untuk sosialisator itu nanti hanya mengupload foto yang di mana di foto di drive-nya itu nanti sudah ada itu. Nah, kantornya untuk LPC itu nanti ada untuk benar, terus kemudian dokumentasi foto screenshot, memang satu gambar maksimal gambar. Jadi untuk link drive-nya itu nanti yang misi terkait dokumentasi itu kan nanti dari sosialisasi. Recording in progress. Oke, untuk isi formulir APJ itu nanti bakal ada kayak kendala, kemudian solusi, kemudian saran dan persetujuan. Nah, nanti yang isi dari dari sekdanya dan nanti kalau misalnya sekdanya itu admin atau apa nanti dibantu oleh kordanya gitu. Nah, untuk sebelum mengisi pastikan sheet sudah sesuai dengan daerah masing-masing. Isi identitas spreadsheet meliputi nama sosialisator, NIM, nama pengisi data, hari dan tanggal sosialisasi ini biar tidak bertubrukan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Oke, mungkin kita lanjut aja langsung ke sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman yang kebingungan atau ingin bertanya? Permisi Kak, izin bertanya. Oke, Kak Davinda Azahra bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Eh, ini tuh nanti tuh minimal berapa sekolahan ya Kak yang kita sosialisasiin? Oke, untuk terkait jumlah sekolah yang disosialisasi, kakaknya sosialisator, pendamping, atau korda atau sekda? Aku kan pendamping Kak. Nah, tahun kemarin tuh anakku jadi korda. Nah, terus itu tuh eh apa ya, kayak nggak semua sekolah tuh bisa kita sosialisasiin kan. Nah, terus kalau di sekolahku sendiri tuh kita sosialisasinya tuh selama 1 minggu. Jadi tuh kayak tiap kelas tuh beda-beda hari gitu Kak. Nah, terus dulu tuh aku lebih ke pas Expo kampus tuh kan kita ke sekolah-sekolah kan. Nah, itu aku juga disosialisasiin di situ gitu. Kalau gitu gimana?
Soalnya kan biasanya tuh sekolah lain tuh udah punya agendanya sendiri gitu loh, kayak nggak bisa misal lagi dipakai buat expo atau apa. Nah biasanya tuh aku lebih ke jelasin di expo karena tuh expo tuh lebih rame gitu daripada di sekolahannya itu buat kayak minjem waktu pas jam BK-nya gitu loh Kak. Karena biasanya tuh BK-nya juga mau jelasin sendiri tentang misal tentang SNBP, SNBT gitu-gitu. Oke Kak, izin menjawab. Jadi untuk terkait kegiatan sosialisasi ini dari sekolah kita berikan minimal berapapun. Jadi nanti dari pendamping itu kan menghubungi persekolahnya itu kan Kak. Jadi nanti kalau misalnya di sekolah itu bisa, berarti bisa untuk disosialisasi. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa atau dari sekolah itu sudah ada agenda sendiri, berarti nanti bisa untuk mencari sekolah lain dan sekolah yang di situ yang tidak boleh sosialisasi bisa untuk tidak disosialisasikan gitu. Terima kasih. Apakah cukup menjawab atau ada feedback dari Kak Devinda? Oh, baik Kak, terima kasih. Tapi waktu expo kita juga boleh sosialisasiin kan? Boleh sekali Kak waktu expo untuk sosialisasi. Oke, baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, teman-teman yang berada di live streaming YouTube, kalau misalnya teman-teman di live streaming YouTube ada hubungan atau ada kendala atau ada yang masih dibingungkan, nanti bisa untuk memberikan pertanyaannya di grup gitu. Kalau misalnya untuk teman-teman yang streaming ya, kalau misalnya teman-teman yang ada di Zoom ini masih ada yang kebingungan atau ingin bertanya, bisa untuk bertanya silahkan. Kalau misalnya tidak mau eh raise hand, bisa untuk di kolom chat juga tidak apa-apa. Oke, dari Kak Rosa Regita, izin tanya Kak, apa sekolah yang didatangi itu sekolah negeri atau swasta juga boleh. Nah, untuk sekolah ini boleh negeri atau swasta ya, karena dulu waktu saya sosialisasi itu juga di sekolah swasta juga dan di sekolah negeri juga. Jadi tidak membatasi di sekolah itu bentuknya apa gitu, dari swasta atau negeri gitu. Boleh saja. Iya, nanti untuk sosialisator itu bukan alumni sekolahnya aja ya. Jadi nanti teman-teman sosialisator itu kan bakal dibagi eh, per sekolahnya gitu kan. Kayak misalnya teman-teman nanti bakal dapat sekolah nanti di daerahnya
dapat di mana aja, itu nanti kan tetap yang berbagi itu dari Korda dan Sekdanya. Jadi teman-teman yang sosialisasi itu tidak sosialisasi di sekolahnya gitu. Jadi tetap nanti menyesuaikan pembagian dari teman-teman Sekda sama Korda. Tapi kalau misalnya eh, Kak Dara misalnya rumahnya jauh dari sekolahnya dan ternyata tidak terploting di sekolahnya sendiri, kalau misalnya mau ikut yang di terploting di sekolah, yang ikut di sekolahnya sendiri itu juga tidak apa-apa gitu. Tapi bisa berkomunikasi langsung dengan dan Sekdanya itu nanti. Apakah cukup menjawab atau ada feedback? Oke. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Oke, dari Kak Dara lagi. Izin bertanya lagi, Kak, apakah nanti materi terkait penugasan yang tadi dijelaskan akan di-share lagi, Kak? Betul, jadi untuk PPT yang akan kita sampaikan yang kita sampaikan hari ini nanti bakal di-share ke teman-teman gitu. Di-share di grup masing-masing daerahnya. Oke, ini ada dari Kak Mira. Permisi Kak, mohon maaf izin bertanya. Kan saya berasal dari kota A, tapi saya bersekolah di kota B. Kalau begitu, apakah saya ikut sosialisasi di wilayah A atau B ya Kak? Kan tadi saya sampaikan bahwa sosialisasi ke asal sekolah masing-masing. Nah, ini nanti seperti yang saya bilang tadi, kan kamu sekolahnya di A, berarti nanti kurang lebih nanti Korda dan Sekdanya bakal membagi kamu di wilayah yang A. Tapi kalau misalnya kamu sekolahnya di sekolah B, kalau misalnya ikut sosialisasi itu B. Yang Kak Miftah tadi izin menekankan lagi itu nanti sosialisasinya tetap di kota A itu nanti sesuai yang beban kerja sekdanya. Terus tapi kalau misalnya pengen sosialisasi di kota B yang di mana sekolahnya itu sendiri itu tidak apa-apa gitu. Tapi tetap kewajibannya itu melaksanakan di sosialisasi kegiatan di wilayah A terlebih dahulu. Terus kemudian dari Kak Roro Ayu, permisi Kak izin bertanya untuk sosialisasi ke sekolah itu untuk waktunya kapan ya Kak? Untuk kita ngasih waktu itu di rentang Januari sampai Februari. Jadi seperti yang sudah saya kan waktu presentasi tadi itu di Januari sampai Februari gitu. Untuk permisi Kak, mohon maaf izin bertanya sosialisator tugas utamanya apa aja. Jadi untuk sosialisator tugas utama yang pertama itu sosialisasi ke sekolah-sekolah yang sudah dibagi sama Korda dan Sekdanya gitu. Jadi teman-teman sosialisator harus melaksanakan kewajiban untuk sosialisasi. Nah, materinya terkait tentang keONS-an sama KIPK. Nah, untuk KIPK ini yang paling wajib disampaikan oleh teman-teman. Nah, misalnya udah nanti dari kita, panitia kan bakal nyediain link drive itu nanti terkait kemana aja yang disosialisasi dan ada folder-foldernya gitu kan. Nah, teman-teman dari sosialisator itu bisa memasukkan atau dokumentasi setelah kegiatan sosialisasi berlangsung di sekolah itu sendiri gitu. Kalau untuk sosialisator tugas utamanya seperti itu. Apakah cukup menjawab atau ada feedback?
Oke Kak, Kak Revalino, izin bertanya, permisi Kak, izin bertanya. Kalau misalnya ada yang nggak bisa pulang kampung karena jauh sosialisasinya gimana Kak? Oke, untuk jikalau tidak bisa sosialisasi ke kampungnya itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sosialisasi di daerah Solo sini juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa pulang ke kampungnya gitu. Jadi tanya Kak, apakah sudah dibagi atau diploting Kak? Nah, untuk yang membagi dan memploting itu nanti dari pendamping Korda dan Sekdanya di wilayah masing-masing teman-teman. Jadi sesuai yang saya bilang tadi, tugasnya dari Korda, Sekda, dan pendamping adalah itu untuk membagi di mana teman-teman plottingnya di sekolah mana gitu. Nah, untuk pertanyaan dari Kak Aisyah, permisi Mas Arif untuk materi yang disampaikan, apakah sudah disiapkan atau menyiapkan sendiri, Mas? Nah, untuk materinya kita siapin ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti dari sosialisator hanya menyampaikan materi yang kita kasih. Jadi terkait UNS sama terkait KIPK. Tapi teman-teman bisa menyampaikan yang terkait KIPK. Kalau misalnya waktunya tidak cukup atau apa, tetap yang diutamakan dari teman-teman KIPK itu menyampaikan dari KIPK gitu. Permisi Kak, izin bertanya dari Kak Elia. Sosialisasinya itu berkelompok atau mandiri ya? Untuk sosialisasinya itu nanti karena itu nanti bakal dibagi oleh koordinator daerah sama sekretaris daerah itu sendiri. Jadi teman-teman bisa untuk bersabar ya terkait plottingan itu nanti. Karena dari daerah masing-masing belum ada koordinator daerah sama sekretaris daerah. Nah, nanti bakal disampaikan oleh pendamping juga mungkin. Dari Kak Hanif Raditya, tanya Kak, pembagian daerahnya itu berdasarkan lingkup kota atau kecamatan ya Kak. Dan jika misal kita tidak masuk plot sosialisasi ke sekolah kita sebelumnya, berarti kita tetap bisa menjadi ke sekolah kita sebelumnya ya Kak. Asalkan sudah koordinasi dengan Korda. Iya betul. Jadi nanti teman-teman dari sosialisator itu nanti tetap melaksanakan kewajibannya kalian dibagi di wilayah mana aja oleh koordinator daerah sama sekda kalian gitu. Kalau misalnya kalian rumahnya di timur dan ternyata sekolahnya di wilayah tengah dan ternyata terplotingnya di timur, itu harus menunaikan kewajibannya untuk sosialisator di wilayah timur itu terlebih. Baru kalau misalnya teman-teman mau ikut yang di wilayah tengah sesuai sekolahnya masing-masing itu diperbolehkan. Tapi jangan lupa untuk konfirmasi ke Korda atau koordinator dia sendiri gitu. Apakah menjawab teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan lagi kan? Oh iya, teman-teman jangan lupa presensi ya yang ada di kolom komentar itu. Bisa scroll ke atas ya untuk presensi, jangan lupa presensi. Oke, teman-teman, apakah ada yang ditanyakan kembali sebelum nantinya kita tutup? Karena kalau misalnya teman-teman bingung atau apa bisa diperbolehkan untuk bertanya gitu. Ketimbang waktu hari H, teman-teman kebingungan gitu. Oke, dari Kak Nasya, permisi. Boleh minta link presensinya lagi, punya aku nggak muncul Kak. Oke, aku share lagi ya untuk link presensinya. Nah, teman-teman bisa untuk Oke, sama-sama. Dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan kembali? Oke. Oke, teman-teman. Nah, untuk ini kita kasih kesempatan lagi untuk siapa yang ingin bertanya terkait teknis sosialisasi ini. Dan jika misalnya tidak ada pertanyaan sampai di 9.40, 9.40 kita sudah agenda hari ini. Dan kita tutup. Serahkan kepada MC lagi.
Yuk, apakah ada yang ditanyakan lagi teman-teman biar tidak kebingungan tuh di hari H gitu. Dari Kak Rosari kita nih ada pertanyaan. Kak, ada jumlah maksimal nggak buat yang pergi sosialisasi ke sekolahnya? Tidak ada, tapi nanti tetap dari koordinator daerah sama sekretaris daerah dan pendamping bisa untuk membaginya secara merata gitu. Biar di tengah aja yang membludak. Izin bertanya lagi, materialisasi dari komodiksi nggak Kak? Betul. Nah, untuk materi sosialisasi itu nanti dari kita. Nah, itu kita udah panitia komodisi. Nah, teman-teman tidak usah mengurus gimana materinya kayak apa, menyusun atau tidak usah. Jadi untuk materi nanti ada notulensi Kak, tadi ketinggalan dikit. Iya, ada notulensi nanti bakal di-share ya. Kemudian izin bertanya Kak, untuk sosialisasi ini apakah wajib diikuti bagi semua penerima KIPK? Ya, ini wajib untuk dilakukan ya setidaknya bisa sosialisasi apa tuh wajib untuk kalian setidaknya kalian kalau misalnya terbagi misalnya 9 sekolah atau 4 sekolah ternyata ada satu sekolah tidak bisa itu tidak apa tapi teman-teman harus tetap wajib untuk bersosialisasi ini karena ini menjadi bentuk pengabdian kalian karena kalian sudah diterima di KIPK. Jadi kita sebagai anak KIPK ini ya feedback lah untuk ke teman-teman yang belum masuk kuliah atau mungkin ada kendala atau apa terkait di ekonominya, nah, kita bisa memberi motivasi agar teman-teman yang di 26 itu bisa untuk kuliah gitu. Nah, feedbacknya kita pengabdian ke masyarakatnya itu gitu. Nah, untuk durasi sosialisasi nanti berapa menit atau jam, Kak? Nah, untuk sosialisasi itu nanti tergantung dari pihak sekolahnya. Itu menyediakan menyediakan berapa menitnya gitu. Jadi tergantung dari pihak sekolahnya sama nanti jadwal yang akan di-share oleh Korda dan Sekdanya seperti apa gitu. Dari Melina, maaf Kak izin bertanya, untuk penerima KIPK Angkatan 2025 itu jadi sosialisatornya kan ya Kak? Itu, jadi yang dari KIPK Angkatan 2025 itu nanti bakal jadi sosialisator juga. Tapi tidak memungkiri juga kalian bakal jadi koordinator daerah atau sekretaris daerah. Nanti tergantung dari pendampingnya itu milih siapa dan atau gimana cara menentukan korda dan sekdanya itu terkait dari pendamping itu sendiri gitu. Dari Kak Tasya, ini bertanya Kak, untuk sekolahnya wajib SMA atau boleh kejuruan SMK atau juga boleh banget. Jadi aku sudah bilang tadi tidak ada batasan untuk sosialisasi. Boleh kalian sosialisasi di SMK, kalian sosialisasi di MAN, kalian sosialisasi di SMA swasta negeri itu bisa aja tidak memungkiri atau membatasi lah sekolahnya mana aja gitu. Untuk per kelompok nanti ada berapa orang Kak? Nah, saya bilang tadi, kalau misalnya untuk dari kelompok berapa orang, itu nanti tergantung dari koordinator daerah sama sekretaris daerah, itu membaginya berapa orang aja per kelompok itu nanti. Yang sosialisasi di bagian timur, bagian selatan, barat, dan utara itu berapa aja. Gitu. Nanti itu tunggu saja, apa itu tunggu saja dari Korda dan Sekdanya yang bentuk. Kalau misalnya belum kebentuk, itu nanti tunggu aja informasi selanjutnya dari wilayah daerah masing-masing gitu. Untuk kapan Kak sosialisasinya? Untuk ini tadi orangnya sudah saya jawab di atas. Kalau misalnya sosialisasinya itu di Januari sampai Februari gitu. Kita sediain waktu kita ini liburan. Jadi untuk kalian teman-teman nanti liburan sambil kalau misalnya gabut-gabut sosialisasi gitu lah ya. Sebagai bentuk pengabdian kita gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang ditanyakan lagi teman-teman?
Oke, izin menjawab Kak Rahmat. Kak, kira kapan-kapan pertemuan Sekopda, Sekda beserta sosialisatornya. Nah, untuk ini nanti kita informasikan lagi ke pendamping. Nah, nanti untuk kegiatan pertemuan kita serahkan ke pendamping karena eh, dari dari beberapa wilayah itu kan belum ada yang terbentuk di Korda sama Sekdanya. Jadi nanti kita dari Panikal menginformasikan kepada pendamping terkait informasi-informasi yang harus disampaikan seperti Korda, Sekda dan ini. Kalau misalnya udah nanti eksekusinya bagaimana itu nanti tergantung dari pendamping untuk pertemuan Korda, Sekda dan sosialisatornya ini. Nah, untuk dari Kak Febri Fadilah, Kak ini per kelompok ini sesuaikan dengan domisili tempat tinggal. Ya, betul. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, ini nanti per kelompoknya disesuaikan dengan domisili si tempat tinggal. Eh, di mana kalian tinggal mungkin di bagian timur, selatan, bagian itu. Nanti itu sesuai dari Korda dan Sekdanya yang membagi kalian di wilayah mana aja. Tapi tetap di domisili tempat tinggal. Apakah ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Oke, saya tunggu sampai 45. Kalau misalnya di waktu 45 sudah pertanyaan, nanti kita tutup dan oh ya, ini tergantung dari nanti dari pendamping koordinator daerah sama sekdanya. Bisa kok untuk tahun lalu itu juga ada yang online sosialisasinya yang terkait luar Pulau Jawa gitu. Nanti terkait itu tergantung dari pendampingnya mau seperti apa gitu. Ayo tanya lagi ya. Dari Kak Indah Pangestu, permisi Kak, mohon maaf izin bertanya, untuk sosialisasinya ke sekolahnya apakah di hari weekday atau weekend ya sih? Eh, Menyesuaikan sekolah. Jadi nanti kan ada pendamping Korda dan Sekdaya itu nanti adalah fungsinya untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah ya, sosialisasinya dan menentukan waktu yang tepat gitu untuk sosialisasi. Jadi ini tergantung dari pihak sekolahnya mau kapan. Nah, kalau misalnya weekday, weekday, kalau weekend, weekend sesuai sekolahnya gitu. Terus apa itu? Kita kan juga sudah liburan ya, jadi aman-aman aja sih kalau untuk sosialisasi atau weekend atau weekday-nya. Apakah ada yang diingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup di 9.45?